Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Masjid Al-Mubarak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah. Mungkin malam ini agak sepi, mungkin pikirannya mati lampu Ustaz. Karena tadinya saya lihat jadwal awalnya mati lampunya itu di jam 5 kalau tidak salah, setengah 5 sampai jam sekian. Tapi mungkin ada perubahan, kemungkinan mati lampunya jam 9. Iya, jam 9, alhamdulillah. Jadi tadinya pun kami selaku panitia ragu apakah kita pengajian malam ini atau bagaimana. Tapi ternyata setelah melihat pemberitahuan selanjutnya, alhamdulillah mati lampunya atau mati listriknya di jam 9. Saya kira untuk mempersingkat waktu, langsung kita mendengarkan kajian kita. Kepada Ustaz oleh Tafadhal Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya lihat sore tadi di daerah ini sudah turun hujan ya, turun hujan. Alhamdulillah. Kalau di daerah tempat tinggal saya di Hertasning itu belum turun hujan. Insyaallah. Tapi ada kita yang ambil berkah dengan turunnya hujan pertama, ngalap berkah ya. Jadi diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau turun hujan pertama kali, maka kita dianjurkan untuk ngalap berkah dengan air hujan. Jadi Nabi SAW pernah ketika hujan, beliau menyingkap bajunya hingga membasahi badannya, tapi tentunya auratnya masih tetap tertutup. Kata sahabat, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasul? Kata Nabi SAW, li'annahu hadatha ahdi Rabbi Ta'ala, karena Allah baru saja menciptakan air hujan ini. Nah, mungkin dalam waktu yang lama baru lagi turun hujan,
Maka Nabi mengucapkan, karena sesungguhnya Allah baru saja menciptakan hujan ini. Kata Imam An-Nawawi, ya baru saja Allah telah menurunkan rahmat. Nah, begitu juga dilakukan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, ketika turun hujan maka beliau keluar dari rumahnya dan berteriak kepada budaknya, ya jariyah akhriji sarji akhriji thawbi, wahai budak, keluarkan pelanaku, keluarkan bajuku. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka, dan kami telah turunkan dari langit air yang diberkahi. Nah, jadi begitu. Jadi amalan kalau pertama kali turun hujan mungkin jedanya dalam waktu yang lama, itu kita dianjurkan untuk ngalap berkah dengan air hujan tersebut. Nah, ini semoga besok-besok sudah hujan ini menghilangkan kekeringan ya yang ada di daerah kita, karena sudah lama kita merindukan dengan turunnya hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita melanjutkan pembahasan kita, tapi kita belum selesai pada perkara pembatal keislaman. Nah, jadi kalau pekan sebelumnya kita sudah membahas 3 poin dari mana pembatal yang merupakan pembatal keislaman. Yang itu kita sudah membahas tentang asyirku fi ibadatillah. Kemudian pembatal keislaman selanjutnya adalah ragu, tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ragu atas kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan agama mereka. Nah, itu juga termasuk pembatal keislaman. Kemudian yang juga kita sudah jelaskan sebelumnya adalah tentang jika seseorang meyakini bahwasanya ada petunjuk atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan daripada perkara kekufuran yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan terkait pembatal keislaman selanjutnya, sebagaimana disebutkan, man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bih faqad kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu apapun itu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir, kata ulama. Jadi seseorang yang membenci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ya, umum, entah itu membenci Allah, naudzubillah, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membenci syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihukumi kafir. Jadi kita tidak boleh, hati-hati. Misalnya ada syariat Allah yang mungkin terasa berat bagi kita laksanakan sampai-sampai kita membencinya, maka itu bisa membatalkan keislaman kita. Karena di antara syarat ketika kita mengucapkan syahadat atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka itu kita harus konsekuensinya mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya cinta terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala atau syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kafirnya seseorang yang membenci syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 8, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir itu celakalah mereka. Dzalika bi annahum, disebabkan karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapus segala amal mereka. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka celaka.
Kenapa mereka celaka? Karena mereka membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat orang kafir adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seseorang yang mengaku muslim dan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia meniru di antara pada sifat orang-orang kafir. Dan Allah menyebutkan di sini fa ahbata a'malahum. Dan itu oleh karenanya itu Allah menghapus segala amal mereka. Padahal kita ketahui yang pernah kita bahas sebelumnya, orang-orang musyrik itu dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jadi di sini juga Allah menghapus amalan orang-orang yang membenci syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah dihukumi keluar daripada agama Islam. Dia dihukumi kafir. Jadi hati-hati terhadap perkara itu. Tentunya di sini syariat ini dibenci adalah umum ya. Entah itu perbuatan Nabi, misalnya dia mengejek perbuatan Nabi, kenapa Nabi melakukan hal ini? Atau perkataan Nabi, atau yang terkait dengan akidah kita, atau yang terkait dengan fikih ya. Biasanya itu kebanyakan dari orang-orang liberalis, orang-orang sekularis, atau orang-orang pluralis. Mereka membenci di antara syariat-syariat agama Islam. Misalnya membenci hukum waris ya. Membenci hukum waris. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian warisan itu menurut agama Islam itu tidak adil. Karena ada yang mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu seperti halnya dua, seperti kalau perempuan. Maksudnya lebih banyak didapat laki-laki daripada perempuan. Mereka mengatakan oh ini tidak adil ini. Atau membenci praktek hudud ya, hukuman. Misalnya kalau seseorang mencuri dipotong tangannya. Mereka membenci hal-hal seperti itu. Atau mereka membenci praktik zakat, memberatkan, kurang-kurangi harta kita katanya, seperti itu. Itu semua bentuk contoh-contoh daripada membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga tentang haramnya LGBT. Mereka mengatakan kenapa agama mau mengatur-ngatur masalah kemaluan. Itu semua adalah ucapan-ucapan yang mana menunjukkan kebenciannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Atau misalnya yang banyak terjadi, ibu-ibu misalnya membenci poligami ya. Iya. Kita boleh tidak setuju kalau misalnya suami kita poligami, tapi bukan berarti kita jangan membenci syariat poligami ya. Boleh kita tidak setuju, tidak apa, tidak mengapa. Asal kita jangan sampai membenci yang namanya poligami, karena itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak suka atau mungkin kesulitan mengamalkan suatu ibadah, bukan berarti juga hal tersebut dihukumi pelakunya adalah dia membenci ya. Beda dia terasa berat melakukan suatu ibadah dengan membenci. Jadi hati-hati juga kita menyimpulkan seseorang yang berat sekali saya kurasa pergi sholat berjamaah. Janganlah kita simpulkan ini orang benci sholat berjamaah, tidak. Beda ya. Itu biasanya al-karoha at-tabi'iyah ya, hal yang mungkin wajar karena mungkin itu terkait dengan kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Beda kalau memang kebencian terhadap syariat itu dihukumi kafir. Berbeda dengan orang yang tidak suka ya, tidak suka atau berat melaksanakannya, itu hanya karena kurangnya iman seseorang. Jadi itu hati-hati juga kita memvonis seseorang yang misalnya tidak mau puasa, berat melakukan ibadah puasa, jangan langsung kita mengatakan oh orang ini benci puasa. Tidak. Jadi itu ya, di antara contoh salah satu juga yang menyebabkan keislaman kita batal. Kita membenci syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menghapus amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di antara pembatal keislaman lainnya, yaitu ini juga yang banyak
terjadi di antara di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabahu aw iqabahu kufur. Barang siapa yang memperolok-olok atau suka mengejek sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu misalnya berupa janji yang telah diucapkan Nabi berupa surga atau ancaman berupa neraka, maka pelakunya dihukumi kafir. Jadi ada seseorang yang suka mengolok-olok daripada sesuatu daripada agama syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan bercanda, meskipun dalam keadaan bercanda, itu tetap dihukumi kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi dulu ada ketika terjadi perang Tabuk, ada sekelompok orang itu yang mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengatakan mereka pemalas, mereka pengecutnya, penakut kalau ketika terjadi peperangan. Ada sahabat yang mendengarkan hal itu, maka sahabat itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata mereka? Maka turun ayat wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, tentu mereka hanya akan mengatakan, oh kami cuma main-main ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah atau Rasulnya atau agamanya kalian mau mengolok-olok? Kalian mau melakukan bercandaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau minta uzur, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat ini tegas ya, tegas menyebutkan meskipun dengan alasan bercanda, tapi kalau itu terkait dengan agama, maka itu bisa mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Umum entah dia itu mencela Allah ya, mencela atau mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mencela malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ada yang melontarkan ucapan seperti itu ketika dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang istri yang menolak untuk berhubungan badan terhadap suaminya, maka kata Nabi dia akan dilaknat. Bila mana suaminya itu bermalam dalam keadaan jengkel, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Kemudian dia mengatakan, apa urusan malaikat mau mengatur hubungan keluarganya orang? Itu ya, itu semua termasuk mencela malaikat Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Allah, mencela ajarannya. Seperti contoh misalnya ada orang yang bercadar, dia katakan ada ninja lewat. Itu semua contoh ya. Banyak terjadi seperti itu. Ada orang yang memakai celana cingkrang ya, karena mengamalkan sunnah Nabi untuk tidak isbal, dia kebanjiran ki. Itu semua mengolok-olok. Hati-hati dengan ucapan seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihukumi kafir? Karena mengejek syariat Allah menunjukkan bahwa tidak ada iman di dalam dirinya ya. Tidak ada iman, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu satu paket. Kita harus mengagungkan utusannya, mengagungkan malaikatnya, mengagungkan kitab-kitabnya, mengagungkan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau sebagai kepala rumah tangga diejeki anak tak, diejeki rumah tak, diejeki kendaraan tak misalnya, ya kita tersinggung ya. Seperti itu. Begitu juga halnya. Jadi itu tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, jangankan mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, mengejek orang yang menjalankan agama Allah itu bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kata Allah, tinggallah kamu
dengan hina di dalam neraka jahanam. Dan janganlah berbicara kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya ada segolongan dari hambaku yang berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu jadikan mereka, orang yang berdoa tadi, buah ejekan. Kamu mengejek-ejek mereka sampai-sampai kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu menertawakan mereka. Maka kata Allah, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Allah menghinakan mereka, ya, orang yang mengejek yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, tinggallah dengan hina di dalam neraka dan jangan berbicara kepada aku. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang beriman melintas atau lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Misalnya ada orang mau pergi sholat, ada siang di sana, naliwan disuruh gair. Dia dengan kedip-kedipan matanya sama temannya itu suka mengejek-ngejek, ya, orang beriman. Nah, seperti itu. Itu semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ketika dia sudah kembali kepada di rumahnya kepada istrinya dengan gembira, dia masih menceritakan, ada tadi Syanu pergi sholat berjamaah, barusan lagi pergi sholat, tumben. Nah, seperti itu, ya, dia mengejek-ngejek orang yang melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan sungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Justru dia katakan, bodoh-bodohnya itu mau puasa, bodoh-bodohnya itu mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu, ya, gambaran orang-orang yang bahkan dia mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah balas, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir. Jadi nanti balasannya ketika di hari kiamat kita bersabar dengan gangguan mereka bersama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya nanti kita yang akan gembira dan menertawakan orang-orang kafir yang dulunya mereka menertawakan kita. Bayangkan di sini Allah menyebutkan menertawakan orang-orang kafir. Nah, jadi Allah menghukumi kekafiran kepada orang yang suka mengejek syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa juga dihukumi kafir orang-orang yang mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena itu merupakan sifat orang-orang kafir. Nah, sifatnya orang-orang kafir. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan apabila mereka mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Walahum ulaika lahum adzabun muhin, mereka lah akan menerima azab yang menghinakan. Biasanya ketika Allah menyebutkan azabun muhin, azabun alim, itu ditujukan kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Jadi itu suka mengejek-ngejek atau suka mengolok-olok, itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana Abu Jahal itu suka mengejek. Ketika Abu Jahal mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala alaiha tentang neraka sakor, kemudian di akhir ayat mengatakan alaiha tis'ata asyar. Jadi neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Kata Abu Jahal, kenapa kita takut? Kita lawan, ya. Kita datang 20 orang, ya. Kita lawan itu 19 malaikat. Kenapa cuma 19? Abu Jahal itu sifatnya seperti itu. Ketika dia mendengarkan ayat Allah, pasti dia ada tangkisannya dengan dia mengolok-olok atau mengejek ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga Abu Jahal mendengarkan firman Allah yang mengatakan innaha syajaratuz zakum ta'amul athim, sesungguhnya diantara makanannya nanti orang penduduk neraka adalah buah zakum. Kata Abu Jahal, apa jitu buah zakum? Jitu buah zakum, kurma keringji. Nanti kita makan sebanyak-banyaknya. Padahal kata Nabi SAW, zakum itu
kalau setetes saja getahnya jatuh di bumi, maka itu akan bisa membinasakan orang-orang yang ada di bumi ya. Saking baunya itu, baunya yang namanya buah zakum, dan itu nanti akan menjadi makanan orang-orang penduduk neraka. Nah, tapi begitu Abu Jahal, sifatnya itu suka mengolok-olok Nabi, suka mengolok-olok ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zakum, kita nanti makan sebanyak-banyaknya. Tidak usah takut dengan buah zakum. Nah, seperti itu. Jadi itu diantara sifat-sifatnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang yang di zaman ini suka mengejek syariatnya Allah Subhanahu wa taala, nah, maka itu dihukumi sebagaimana Abu Jahal dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, mengejek syariatnya, mengejek cadar, mengejek ada orang berjenggot, ada kambing. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Ya, kalau kita mau balas kita bisa daripada kamu babi. Nah, tapi hal itu tentu kita tidak boleh balas ya. Nah, itu semua mungkin dianggap remeh oleh orang-orang, tapi masya Allah konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau diantara juga yang termasuk perkara mengejek yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari agama Islam, adalah mengejek sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Nah, itu mengejek mayoritas para sahabat, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat kecuali hanya beberapa orang sahabat. Itu diantara keyakinan orang-orang Syiah Rafidah ya. Nah, Syiah Rafidah itu maka mereka dihukumi kafir. Nah, kalau misalnya kita mengikuti keyakinan mereka, mengkafirkan sahabat, mengejek para sahabat, maka tentu konsekuensinya kita meragukan agama yang sampai kepada kita. Karena agama yang sampai kepada kita itu melalui jalan para sahabat ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat. Kalau semuanya dikafirkan sebagaimana keyakinannya orang-orang Syiah, suka menjelek-jelekan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya tinggal beberapa orang, kalau bukan 6 atau 9 itu yang tidak dikafirkan oleh Syiah, maka itu artinya kita meragukan agama Islam yang sampai kepada kita, karena Al-Quran, hadis itu semuanya sampai kepada kita melalui jalan para sahabat. Jadi itu ya, hati-hati dengan kita istihza biddin, mengolok-olok ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jadi perkara ini juga sebagai peringatan, perkara mengolok-olok itu tergantung juga kebiasaannya, tergantung adat. Nah, jangan nanti ada mungkin hal itu bukan termasuk olok-olok, tapi kita menganggapnya sebagai olok-olok. Misalnya contoh, kalau misalnya kita mau membuka Al-Quran, biasanya keset kita pakai ludah ya, ludah. Nah, itu jangan dianggap bahwasanya kita meludahi Al-Quran. Nah, itu. Jadi kembali lagi kebiasaan, kembali kepada urf ya. Beda kalau memang orang yang meludahi langsung, nah itu baru dianggap dia merendahkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Atau biasanya ada orang yang menyimpan Al-Quran mungkin di jok motor, mungkin karena dengan niat agar menjaganya, kemudian diduduki. Itu jangan dianggap, kalau misalnya kebiasaan urufnya di masyarakat itu bukan hal sebagai ejekan, maka jangan dianggap sebagai mengolok-olok agama atau mengejek agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengejek Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Niatnya bagus ya, untuk menjaga Al-Quran agar tidak rusak, disimpan di jok motor. Beda dengannya orang-orang yang memang langsung menduduki Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Jadi pernah dulu kejadian di daerah mana itu, karena ingin viral dia menginjak-injak Al-Quran ya, kemudian direkam, disebarkan di Facebook dan lain sebagainya. Atau ada orang-orang yang sholat sambil joget-joget, nah itu semua adalah mengolok-olok perkara agama. Nah, ingin dikatakan viral ya, ingin viral, akhirnya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya yang mana itu termasuk pembatal keislaman adalah ingkaru hukmun ma'lumun minad dini bid-darurah. Nah, mengingkari hukum atau perkara
yang sudah jelas diketahui dalam agama terkait halal atau haramnya ya. Jadi misalnya ada perkara-perkara dalam agama yang semua orang Islam sudah tahu ya, oh hukumnya ini wajib, hukumnya ini haram. Entah itu orang awam atau orang alim, semuanya sudah tahu ya, sudah mengerti tentang hukumnya. Nah, tapi ada orang yang mengingkari ya, mengingkari misalnya perkara yang disyariatkan, orang sudah tahu, maklum min ad-din bid-darurah, orang sudah tahu tentang kewajiban sholat sholat 5 waktu, tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, tentang kewajiban zakat, tentang kewajiban haji atau kewajiban menutup aurat, wajibnya berbakti kepada orang tua. Nah, tiba-tiba ada orang yang di zaman ini mengatakan bahwasanya oh sholat 5 waktu itu tidak wajib. Padahal ini perkaranya jelas, anak kecil pun tahu bahwasanya sholat 5 wajib itu wajib ya. Tiba-tiba ada profesor atau akademisi yang mengatakan tidak wajib, maka di sini sepakat para ulama bahwa sesungguhnya dia telah kafir. Karena itu perkaranya sudah jelas, tidak perlu kecuali lah memang kalau ada orang yang baru saja masuk Islam kemudian dia mengatakan dia masih baru masuk Islam, atau misalnya di pedalaman yang jauh sekali ya, yang jarang mendapatkan pelajaran agama, mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ini perkaranya lain. Tapi kalau kita di Makassar ini tiba-tiba ada orang yang mengatakan muslim mengatakan sholat 5 wajib sholat 5 waktu tidak wajib, maka disinilah membatalkan keislamannya. Karena ini perkara wajib. Meskipun dia melakukannya, meskipun dia sholat 5 waktu tepat waktu tiap hari tidak pernah, tapi dia berkeyakinan bahwasanya ini sholat 5 waktu ini tidak wajib, itu tetap kafir ya. Atau kewajiban zakat, dia tidak meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, itu kafir. Karena itu perkaranya sudah jelas. Ini dinamakan dalam agama kita ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara yang jelas yang sudah diketahui hukumnya dalam agama ya. Semua orang Islam tahu, entah itu alim, awam, anak kecil pun tahu puasa Ramadan itu wajib. Ataupun perkara-perkara yang diharamkan. Tadi contoh perkara-perkara yang disyariatkan ya, yang kita sudah sepakat, semua orang tahu bahwasanya hukumnya wajib. Ataupun perkara-perkara yang diharamkan, misalnya haramnya babi, makan babi, haramnya zina, haramnya homoseksual, haramnya menyembah berhala. Saya yakin semua orang Islam baik yang awam, yang apalagi yang alim itu sudah tahu hukumnya ya, tentang keharamannya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan oh tidak haram zina, apalagi kalau dilakukan dengan suka sama suka, itu baru-baru saja terjadi, seperti saya pernah singgung sebelumnya, itu disebutkan tidak haram zina kalau dilakukan secara suka sama suka, maka dia oleh para ulama, ijma para ulama itu dihukumi kafir. Sebagaimana Imam Abdul Bar pernah mengatakan di zamannya, waqad ajma'u anna mustahillatun khamr wa inab muskir kafir. Para ulama sepakat, ijma para ulama bahwasanya orang yang menghalalkan khamar anggur yang memabukkan, maka dia dihukumi kafir. Kalau orang mengatakan khamar minuman keras itu tidak haram, halal ya, maka itu dihukumi kafir. Ini pada perkara yang sudah kita ketahui hukumnya ya, jelas hukumnya. Sebagaimana yang saya katakan, semua orang Islam tahu tentang hukumnya ini tanpa ragu ya, baik yang awam maupun yang alim sekalipun atau anak kecil sekalipun sudah tahu. Kenapa dihukumi kafir? Bagi yang itu mengingkari hukumnya, atau misalnya yang wajib dia katakan haram, tidak wajib, yang haram dia katakan halal, karena itu merupakan al-iftira' Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sendiri tegas dalam Al-Qur'an disebutkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, bahwasanya ini halal dan ini haram ya, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Jadi ada orang yang mengatakan dia sudah tahu hukumnya ini halal ini haram, tapi dia mengatakan dia doktrin orang, tidak haram itu, lakukan bisa aja.
Seperti itu ya. Nah, itu artinya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Juga itu merupakan bentuk protes al-i'tirad ala Allah. Dihukumi kafir karena itu bentuk al-i'tirad ala Allah, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap orang-orang musyrik yang dia menolak tentang pengharaman riba. Orang musyrik mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya riba itu seperti halnya jual beli ya. Ketika turun pengharaman riba, orang musyrik mengatakan oh tidak, riba itu seperti halnya jual beli. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita katakan raditu billahi robba. Kita ridho bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Ketika kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka apa yang Allah katakan halal, apa yang katakan haram, maka kita harus mengimani. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki atau seorang mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan perintah atau menetapkan keputusannya, dia punya pilihan yang lain. Itu ya, kita sebagai orang mukmin itu tidak pantas karena kita sudah ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu betul diantara kenapa dihukumi kafir ya. Dihukumi kafir orang-orang yang mengingkari hukum atau perkara yang sudah jelas dalam agama. Karena itu bentuk berbohong, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ridho terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mendustakan kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, justru dia sombong ya, berpaling dari ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwaabus sama, sama sekali tidak akan dibukakan baginya pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan dia tidak akan bisa memasuki surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, itu nanti dia bisa masuk surga kalau seekor unta bisa melewati lubang jarum. Tentu hal mustahil ya. Jadi Allah seakan menyebutkan contoh kemustahilan bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah, itu nanti masuk dalam surga kalau ada unta yang bisa masuk melewati lubang jarum. Intinya hal itu mustahil. Jadi dihukumi kafir dari ayat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk penambahan poin daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui hal ini tentunya untuk menghindari hal itu. Sebagaimana sahabat mengatakan yas'aluna 'anil khair, dan adapun saya bertanya tentang keburukan agar aku bisa menghindarinya. Saya kira itu. Jadi kita sudah membahas 6 dari mana perkara pembatal keislaman. Insyaallah 2 pekan selanjutnya kita akan selesaikan poin-poin yang mana itu merupakan pembatal-pembatal keislaman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadarallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menjelaskan beberapa poin. Ini merupakan pembahasan dari hadis ketiga kalau tidak salah, yaitu dari rukun Islam. Tentunya ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita membahas mengenai pembatal Islam. Jangan sampai Islam kita telah batal ternyata kita tidak menyadarinya. Contohnya tadi, terkadang ibu-ibu itu terlalu agresif kalau bahas poligami ya. Jadi disampaikan tadi, jangan membenci syariat poligami. Kalau saya alhamdulillah Ustaz, istri saya tidak masalah dengan poligami. Yang penting bukan suaminya deh. Jadi jangan pernah kebencian terhadap poligami. Kalau tidak mampu, jangan mungkin jangan
Islam yang lainnya. Baik, kami buka kesempatan bertanya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai tema saat ini atau mungkin tema-tema yang lain. Silahkan angkat tangan, kemudian nanti dari panitia akan memberikan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Saya itu paling senang kalau tidak ada yang bertanya. Makanya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Kalau begitu saya saja yang bertanya. Biasanya pertanyaannya Pak Ketua itu memancing. Ya. Saya melalui pertanyaan yang sebelumnya. Di sini kemarin Ustaz ada beberapa perbedaan mengenai jamaah tentang boleh tidaknya wanita haid masuk masjid, Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya lebih memberikan penjelasan kepada jamaah mengenai hukum wanita haid masuk di masjid, Ustaz. Ya, ini yang banyak juga dipahami oleh muslimah. Jadi ada dua yang dianggap tidak boleh, padahal mayoritas ulama atau yang paling kuat pendapat itu membolehkan. Yang pertama, bagi wanita yang haid itu mereka menganggap bahwasannya tidak boleh masuk masjid. Yang kedua, wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Padahal kedua-duanya itu boleh dilakukan bagi wanita yang haid. Dalilnya apa? Jadi Aisyah itu ketika Nabi iktikaf, Aisyah dalam keadaan haid, Aisyah sempat menemani Rasulullah SAW, bahkan menyisir rambut Nabi SAW, dan itu Aisyah dalam keadaan haid. Iktikaf berarti dilakukan di mana? Di masjid. Di masjid. Kemudian terkait membaca Al-Quran itu tidak ditemukan hadis dalil yang melarang wanita untuk membaca Al-Quran. Yang ada hadis Nabi SAW itu ketika Aisyah melakukan ibadah umrah dan beliau sedih karena dalam keadaan haid. Tapi kata Nabi SAW, lakukan semua amalan kecuali tawaf. Kalau salat kan sudah tentu tawaf. Tentunya ketika orang umroh itu bisa dia melakukan banyak amalan, zikirkah, membaca Al-Quran kah. Beda kalau junub. Laki-laki junub itu mutlak diharamkan membaca Al-Quran, atau perempuan yang junub. Kenapa? Karena kan ada pilihan, bisa disuruh dulu pergi mandi baru membaca Al-Quran. Tapi kalau yang haid, wanita yang haid itu mayoritas ulama pendapat yang paling kuat itu tetap boleh membaca Al-Quran dengan syarat jangan menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Jadi boleh melalui HP atau kita pakai pelapis ya, pelapis, tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Ini biasa kalau memotivasi bulan Ramadan itu, dan jadi wanita itu tidak ada tidak ada halangan bagi mereka untuk kalau mau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena sekali lagi wanita yang haid tetap boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Apalagi juga masuk ke masjid, apalagi kalau ada keperluan seperti mau mendengarkan ceramah ya. Tapi dengan syarat, karena itu dilarang kalau misalnya bisa darahnya bisa menetes di masjid. Tapi saya kira sekarang aman ya dengan adanya pembalut. Itu karena di zaman Nabi itu Aisyah pernah masuk ke masjid ketika beliau dalam keadaan haid, dan itu menyisir rambut Nabi SAW ketika Nabi iktikaf. Nah itu saya kira itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi tadi pertanyaan pancing ya. Siapa tahu dari jawaban ini ada muncul pertanyaan lain. Jadi boleh. Bahkan kalau tidak salah dulu yang suka membersihkan atau menyapu Masjid Nabawi perempuan kalau tidak salah.
Ya, perempuan itu jadwal rutin yang ada sahabiyah ya, sahabiyah. Tentunya ada jadwal di mana dia mungkin datang bulan tapi tetap membersihkan Masjid Nabawi. Nah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di bidang pegadaian, di bidang sebagai pegadaian, BRI yang cuma sebagai satpam atau OB. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika datang ke acara pernikahan atau syukuran pernikahan atau syukuran wisuda tanpa diundang. Maksudnya datang karena cuman begitu. Ya. Kalau ini untuk pertanyaan pertama berat ya, insyaallah. Jadi hukumnya orang yang bekerja di pegadaian di mungkin atau di bank ya, yang mana itu berurusan dengan praktek riba, entah dia sebagai satpam atau OB. Saya berat ini menjawabnya. Kalau mau ditunda Ya, saya tunda pekan depannya. Nanti saya sebutkan perinciannya. Jadi biasanya kalau kita jawab langsung misalnya hukumnya haram, itu akan sulit, terasa berat diterima ya. Nanti kita jelaskan secara rinci insyaallah taala. Adapun terkait pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kita datang ke acara akikah misalnya itu teman, itu tanpa undangan. Kalau misalnya urufnya misalnya kalau teman itu dia tidak mengundang kita, tapi ketika kita datang dia pasti senang, kita sudah tahu bahwa dia senang kalau kita datang, maka itu tidak mengapa ya. Hurufnya bisa jadi dia luput atau lupa, kecuali kalau orang yang tidak kita kenal kemudian kita datang ke acaranya pergi makan, nah itu di apa namanya, haram ya, haram ya. Padahal kalau diundang itu justru kita kalau diundang wajib untuk datang, nah wajib untuk datang. Tapi kalau misalnya teman yang maksudnya urufnya kebiasaan kita sudah tahu, bisa tebak kalau itu temanku, dia tahu kalau saya datang meskipun dia tidak undang saya pasti dia senang ya, itu maka tidak apa-apa, justru bagus ya, justru bagus, kecuali kalau orang yang tidak kita kenal. Nah, saya kira itu. Untuk pertanyaan pertama insyaallah saya akan jawab untuk pertemuan selanjutnya, apalagi nanti di malam Jumat kita bahas fikih ya, fikih itu larinya ke masalah fikih, saya kira itu. Saya kira cukup ya, insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis, mudah-mudahan bisa lebih ramai lagi dengan kondisi yang lebih baik insyaallah, dengan mungkin airnya sudah mulai lancar dan juga listriknya sudah tidak padam atau tidak mati lagi. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.